Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen kemitraan dan kewirausahaan sekolah. Adapun materi-materi apa saja yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama mengenai definisi manajemen kemitraan, lalu ada fungsi manajemen kemitraan, lalu ada manajemen kemitraan sekolah dengan masyarakat, praktik-praktik yang efektif dalam kemitraan, lalu ada tantangan dalam manajemen kemitraan, lalu ada definisi manajemen kewirausahaan, lalu ada contoh program kewirausahaan sekolah, lalu ada pengembangan kompetensi kewirausahaan, dan yang terakhir kesimpulan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 8A, yaitu yang pertama ada Anggia Nurafika dengan NIM 2304625, lalu ada saya Nazulia Meitun dengan NIM 2310428. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen kemitraan. Menurut Mustika R 2018, manajemen kemitraan sekolah pada dasarnya adalah proses di mana sekolah sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya menjalin hubungan yang harmonis dan produktif dengan lingkungan internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi serta mencetak lulusan yang berkualitas. Lalu menurut Rojaki M, Fitriyaha, dan Marta 2021, menurut mereka adalah manajemen kemitraan sekolah merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menciptakan dan mengelola kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Sistem ini dirancang agar lulusan SMK memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap menghadapi dunia kerja. Lalu menurut Yurnalisa, manajemen kemitraan sekolah merupakan proses terstruktur dalam mengelola hubungan kerjasama antara sekolah dan dunia usaha atau dunia industri guna mencapai tujuan pendidikan, terutama dalam meningkatkan mutu lulusan. Nah, setelah mengacu pada berbagai definisi di atas, manajemen kemitraan sekolah dapat diartikan sebagai proses sistematis yang dirancang untuk mengelola hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan lingkungan internal maupun eksternal, termasuk dunia usaha dan dunia industri, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen kemitraan. Yang pertama itu ada planning. Menurut Yurnalisa Y dan Maria 2019, perencanaan merupakan proses yang logis dan struktur untuk menentukan keputusan, tindakan, atau langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada organizing. Menurut Lestari dan Pardimin 2019, pengorganisasian merupakan upaya untuk menciptakan hubungan kerja yang efektif antara individu-individu agar mereka dapat berkolaborasi secara efisien dan merasa puas secara pribadi saat menjalankan tugas-tugas tertentu dalam situasi lingkungan tertentu demi mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada actuating. Menurut Jurnalisa dan Maria 2019, pelaksanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting karena fokus utamanya terletak pada aktivitas yang melibatkan langsung individu-individu dalam organisasi lembaga pendidikan. Lalu yang terakhir ada controlling. Menurut Saajidah 2018, pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan memberikan koreksi terhadap berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh bawahan, sehingga dapat diarahkan agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada manajemen kemitraan sekolah dengan masyarakat. Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan. Namun, peran ini tidak dapat dijalankan secara maksimal tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengembangkan keterampilan siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Lalu selanjutnya penjelasan mengenai praktik-praktik efektif dalam kemitraan.
Yang pertama yaitu kegiatan ekstrakurikuler berbasis komunitas. Nah, lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan. Namun peran ini tidak dapat dijalankan secara maksimal tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengembangkan keterampilan siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Lalu selanjutnya ada program magang dan praktik kerja. Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan. Namun peran ini tidak dapat dijalankan secara maksimal tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengembangkan keterampilan siswa baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Lalu yang terakhir ada proyek komunitas. Proyek-proyek yang melibatkan siswa dalam pengembangan komunitas membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan atau kepemimpinan, kerjasama tim, serta tanggung jawab sosialnya. Lalu penjelasan mengenai tantangan dalam manajemen kemitraan. Yang pertama, koordinasi dan komunikasi. Salah satu tantangan utama dalam kerjasama antara sekolah dan masyarakat adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif. Nah, ketidakjelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara kedua pihak seringkali menghambat kelancaran dan efektivitas kerjasama, sehingga dapat mengurangi hasil yang diharapkan dari kolaborasi tersebut. Nah, lalu ada sumber daya yang terbatas. Salah satu tantangan utama dalam kerjasama antara sekolah dan masyarakat adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif. Ketidakjelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara kedua pihak seringkali menghambat kelancaran dan efektivitas kerjasama, sehingga dapat mengurangi hasil yang diharapkan dari kolaborasi tersebut. Lalu ada komitmen keberlanjutan. Mempertahankan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat termasuk masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah menjadi tantangan tersendiri karena banyak program kerjasama yang gagal karena minimnya dukungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menurut Hendro tahun 2011 adalah suatu pendekatan yang sangat penting dan diperlukan oleh wirausahawan dalam mengelola serta mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dengan manajemen yang baik, seorang wirausahawan dapat mengatur berbagai aspek dalam bisnis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 3 alasan utama mengapa manajemen penting dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi dan mewujudkan rencana bisnis. Lalu yang kedua yaitu untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemilik usaha dan pengelola usaha. Dan yang terakhir yaitu untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, dengan menilai kinerja organisasi berdasarkan aspek efisiensi dan efektivitas. Lalu menurut Hadi dan Iskandar tahun 2021, manajemen kewirausahaan adalah proses kegiatan manajemen yang ditetapkan dalam konteks kewirausahaan. Proses ini mencakup 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Lalu menurut Hen Madeni dan Maulida tahun 2023, manajemen kewirausahaan adalah proses pemberdayaan potensi ekonomi secara inovatif dengan menerima risiko untuk memperoleh keuntungan. Dilakukan secara sistematis dan terencana sehingga dapat dievaluasi dengan tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pandangan berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen kewirausahaan adalah proses yang ditetapkan oleh wirausahawan untuk mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan potensi ekonomi dengan cara yang inovatif, menerima risiko, dan mengelola bisnis secara sistematis serta terencana.
Dengan manajemen yang baik, wirausahawan dapat mencapai tujuan bisnis, menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak, dan mengevaluasi kinerja usaha untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada contoh program kewirausahaan sekolah, yaitu unit produksi dan jasa di sekolah, serta koperasi sekolah. Unit produksi dan jasa di sekolah biasanya ada di SMK. Ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan membuat siswa SMK perlu dibekali dengan pendidikan kecakapan hidup agar mereka dapat mandiri di masyarakat setelah lulus. Sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menghasilkan tenaga kerja terampil, SMK terus berupaya menyesuaikan keterampilannya dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melibatkan siswa dalam praktek produktif yang bernuansa industri, melalui kegiatan unit produksi atau jasa di sekolah. Keterlibatan siswa dalam unit produksi atau jasa bertujuan untuk memperdalam keterampilan teknis, sekaligus mengajarkan mereka cara mengelola usaha. Di sini ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan unit produksi atau jasa. Yang pertama yaitu jenis produk. Pemilihan jenis produk yang akan dihasilkan di unit produksi atau jasa harus disesuaikan dengan keterampilan siswa serta kebutuhan pasar industri. Produk yang dipilih sebaiknya memiliki potensi pasar yang baik, relevansi dengan jurusan yang ada, dan dapat menjadi ajang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang tertentu. Lalu yang kedua ada perencanaan pembelajaran. Proses pembelajaran harus disusun dengan jelas, di mana siswa tidak hanya mendapatkan teori, tapi juga pengalaman praktis dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa. Ini mencakup bagaimana mengintegrasikan kurikulum dengan kegiatan praktikum di unit produksi, sehingga siswa dapat belajar langsung dalam konteks dunia kerja yang nyata. Lalu yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Tenaga pengajar dan pembimbing yang kompeten serta berpengalaman dalam bidang industri yang relevan sangat penting. Selain itu, keterlibatan siswa dalam pengelolaan dan operasional unit produksi dan jasa perlu didorong agar mereka dapat belajar tidak hanya dalam hal teknis, tetapi juga dalam manajerial dan soft skill. Lalu yang keempat ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai adalah faktor penentu dalam kelancaran kegiatan produksi atau jasa. Fasilitas yang baik dan sesuai standar industri akan membantu siswa dalam menerapkan keterampilan yang telah dipelajari, serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kelima, ada modal usaha. Pengadaan modal usaha merupakan salah satu tantangan utama dalam mendirikan dan menjalankan unit produksi atau jasa. Modal yang cukup akan mendukung pembelian peralatan, bahan baku, serta pengelolaan operasional unit produksi dan jasa, agar unit produksi dan jasa ini berjalan lancar. Untuk itu, sekolah dapat mencari sumber dana tambahan baik dari pihak eksternal seperti sponsor atau kerjasama dengan industri, maupun dari hasil produksi yang dijual. Lalu yang keenam, ada ketersediaan bahan baku, yakni ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan terjangkau sangat penting untuk menjaga kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang mengenai pemilihan dan pengadaan bahan baku yang sesuai dengan jenis produksi yang akan dihasilkan, serta mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku. Lalu yang ketujuh ada pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif diperlukan untuk memperkenalkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh unit, produk, dan jasa kepada masyarakat ataupun pasar. Ini bisa mencakup promosi melalui media sosial, kerjasama dengan bisnis lokal, atau bahkan penjualan langsung kepada konsumen. Pemasaran yang baik akan membantu menciptakan demand yang cukup untuk produk yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada strategi kerja. Strategi kerja yang jelas dan terstruktur perlu diterapkan agar unit produksi dan jasa dapat berjalan dengan efisien. Ini mencakup pembagian tugas yang jelas antar siswa, pengajar, dan staf lainnya, serta perencanaan jadwal produksi yang fleksibel namun tetap terarah. Strategi kerja ini juga harus mencakup pemantauan kinerja untuk memastikan semua aspek berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contoh program kewirausahaan sekolah lainnya adalah koperasi sekolah.
Pengembangan manajemen kewirausahaan dalam di sekolah yang berfokus pada kreativitas dan inovasi dapat menjadi sarana pembelajaran yang berharga bagi siswa. Koperasi sekolah dapat dimanfaatkan sebagai tempat bagi siswa untuk berlatih secara langsung, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian mereka dengan lebih optimal. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi berlandaskan pada dua kelompok nilai utama, yaitu nilai-nilai yang menjadi dasar kegiatan dan nilai-nilai yang diyakini oleh anggota. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi meliputi 7 aspek, yaitu kekeluargaan, kemampuan menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kemandirian. Sementara itu, nilai-nilai yang diyakini oleh anggota terdiri dari 4 aspek, yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi kewirausahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan siswa. Pelatihan ini dapat menggunakan berbagai metode seperti ceramah, demonstrasi, diskusi kelas, dan evaluasi. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi tentang peluang dan tantangan dalam berwirausaha. Lalu merumuskan ide bisnis, strategi menemukan pasar, memilih peluang usaha, sumber pendanaan, serta analisis usaha dengan bantuan slide presentasi. Demonstrasi dilakukan melalui video dan gambar untuk memberikan gambaran pemahaman visual kepada peserta. Diskusi kelas memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk bertanya dan berdiskusi. Lalu di akhir pelatihan akan dilakukan evaluasi yang mencakup penilaian terhadap materi, fasilitator, fasilitas, serta konsumsi atau snack yang disediakan. Tujuan utama dari pelatihan kewirausahaan ini adalah untuk meningkatkan minat siswa untuk berwirausaha. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah lulusan SMK yang menjadi wirausahawan, lapangan pekerjaan yang tercipta juga semakin banyak. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan teori dan praktik dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat langsung menerapkan teori yang telah mereka pelajari di sekolah. Baik, untuk kesimpulannya, manajemen kemitraan dan kewirausahaan sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa agar siap bersaing di dunia kerja ataupun menjadi wirausahawan. Kemitraan melibatkan kolaborasi dengan dunia usaha, industri dan masyarakat melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan yang mendukung pembelajaran berbasis praktik. Sementara itu, kewirausahaan dikembangkan melalui pelatihan, pengelolaan unit produksi dan jasa, dan koperasi sekolah, yang mengajarkan siswa keterampilan teknis dan manajerial. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kompetensi lulusan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan pengangguran, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.